Selamat pagi anak-anak. Jadi di pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran matematika peminatan ya. Jadi pertemuan kali ini masih kita membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Oke, perhatikan model soal yang kita bahas pertemuan kali ini ya. Nah, ini dia. Jadi, kita mencari atau menentukan turunan dari akar sin X. Ya, jadi penghitungannya sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi, dia termasuk bentuk fungsi berpangkat. Ya, jadi penyelesaiannya dengan menggunakan aturan berantai. Oh, oke. Sekarang perhatikan dulu sebelum kita lanjut pembahasan ya. Jadi diingat kembali bentuk akar, perubahan bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Ya, misalnya, jadi sebelum kita bahas ke soal, jadi kita ingat kembali perubahan bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Misalnya, Ibu berikan contoh lain, sin 3x. Kalau ini kalian ubah menjadi bentuk pangkat, dia akan menjadi sin 3x. Nah, misalnya di sini indeksnya 3. Ya. Berpangkat berapakah ini? Jadi, sin 3x ini di sini kalau tidak ada pangkatnya di dalam akar ini kan dia pangkat 1. Berarti 1 per indeksnya di sini berapa? 3. Ya. Jadi bentuk akar ini jika diganti atau dirubah menjadi bentuk pangkat, dia akan seperti ini jadinya. Ya, kalau seandainya soal lain, misalnya akar cos X. Nah, di sini misalnya pangkatnya 2. Di sini 5 misalnya ya. Jadi kalau ini diubah menjadi bentuk berpangkat, dia akan menjadi cos X berpangkat 2, pangkat ini ya, per indeksnya ini, per 5. Ya, kalau seandainya akar tangen 5x. Nah, kalau seperti ini, di sini kalau dia pangkatnya tidak ditulis di dalam ini, berarti dia berpangkat 1 ya. Oke, nih. Tangen 5x, berarti dia 1 per. Di sini indeksnya, kalau dia indeksnya tidak ditulis, berarti dia indeksnya adalah 2. Nah, coba dicermati. Bentuk perubahan dari akar menjadi pangkat. Ya. Oke, sekarang baru kita lanjut membahas model soal akar sin X. Ya, kita langsung membahas model soal ini. Sekarang ubah dulu ya, dari bentuk akar menjadi pangkat, berarti dia fx sama dengan, berarti di sini adalah sin x berpangkat, pangkatnya di sini kalau nggak ditulis berarti dia pangkat 1. Per indeksnya kalau tidak ditulis berarti indeksnya 2. Sesuaikan dengan soal. Ya, yang ditanyakan adalah turunan pertama. F aksen X itu turunan pertama. Gunakan aturan berantai. Ya, gunakan aturan berantai. Jadi pangkat bawa ke depan jadi perkalian. Oke. Di sini sin X pangkat setengah dikurangi 1 kali turunan dari sin X itu adalah cos X kali turunan dari X adalah 1. Ya, sesuaikan. Kalau seandainya di sini 2X berarti turunan dari 2X adalah 2 sehingga di sini 2. Sesuaikan dengan soal. Oke, sekarang berikutnya setengah kali sin X setengah dikurangi 1 itulah min setengah ya. Cos X. Oke. Kalau cos X dikali 1, cos X ya. Iya. Berikutnya, pangkat negatif. Nah, ini ada pangkat negatif. Setengah. Pangkat negatif, positifkan dia ya.
Agar positif, taruh dia sebagai penyebut. Jadi di bawah 1/per dia. Ya, jadi 1 per sin X berpangkat setengah. Positif jadinya ya. Oke. Nah, coba kita bahas dulu perubahan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Kalau seandainya ada A berpangkat min 1/3, jadikan dia positif menjadi 1/A pangkat 1/3. Kalau seandainya kebalikannya, misalnya ada pangkat negatif 1/X pangkat min 3, biar dia positif, bawa ke atas dia sebagai pembilang. Jadi X berpangkat positif 3. Ya, perhatikan perubahannya ini. Kalau misalnya lagi soal lain, X berpangkat min 10, biar dia positif, maka dia akan menjadi 1/X pangkat 10. Di bawah 1/4 dia ya. Oke? Ya, ini juga sama seperti itu. Kalau di sini pangkatnya min setengah, biar positif, bawa dia ke bawah menjadi 1/sin X pangkat setengah. Berarti jawabannya adalah 1 kali 1 kan 1 kali cos X, berarti di sini adalah cos X per ya 2 kali sin X berpangkat setengah. 2 sin X berpangkat setengah. Ya, sama dengan cos X per 2. Pangkat setengah itu kan akar. Ini pangkat setengah dia akar. Kembalikan ke bentuk akar ya. Dari pangkat kembalikan ke bentuk akar. Jadinya dia akar sin X. Ini jawaban yang paling sederhana. Oke, dicermati lagi pekerjaannya ya. Jadi Ibu ulangi lagi. Kalau dia soalnya bentuk akar, langkah pertama yang kalian lakukan adalah ubah menjadi bentuk pangkat. Kemudian gunakan aturan berantai, turunkan dia. Ya. Kemudian berikutnya, jika kalian ketemu pangkat negatif, positifkan dia. Seperti ini dia ya langkahnya untuk membuat pangkat itu positif. Kemudian jawaban terakhir, jika ketemu masih dalam bentuk pangkat, kembalikan lagi ke bentuk akar sehingga kalian mendapatkan jawaban yang paling sederhana. Oke, silakan dicermati kembali ya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya anak-anak. Terima kasih dan selamat pagi.